Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian iftar Masjid Al-Iman Syafana yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap sivitas akademik Syafana dan semua kita hamba Allah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kita akan meneruskan kajian kita pada bulan yang lalu, masih tentang hadis arba'in, hadis yang ke-6, yang materinya dua waktu itu, tentang syubhat dan hati ya. Baru sempat kita bahas tentang syubhatnya, kita akan membahas tentang hatinya ya. Lanjutan hadis itu adalah ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingatlah dalam jasad itu ada segumpal daging. Mudghah itu segumpal daging. Bukan segumpal darah. Kalau segumpal darah itu alaqah. Saya pas lihat playernya, wah ini ada kurang tepat, tapi ya biarkan saja begitu kan. Soalnya yang baca juga kan nggak paham, nanti dibenerinnya sekarang saja gitu ya. Jadi mudghah itu adalah segumpal daging. Kalau dalam bahasa Arab mudghah itu artinya ukuran satu kunyahan, bisa dikunyah mudghah itu. Maka kalau dalam terjemah lama nyebutnya bukan segumpal daging, sekerat daging biasanya begitu. Kalau terjemahan lama ya. Yang jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Dan jika ia baik, seluruh jasad itu akan baik. Ala wahyal qalb. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Imam Bukhari nomor 52, dalam Muslim nomor 1599. Kalau secara sanad, hadis ini kita sebut sebagai hadis gharib. Hadis gharib itu yang dalam level periwayatan hanya diriwayatkan satu orang. Wa qul ibun marawa rawin faqat. Kalau dari Imam Bukhari jalurnya adalah Rasul, lalu kemudian Nu'man bin Bashir, Amir, lalu Zakaria, Abu Nu'aim dan Imam Bukhari. Kalau dalam jalurnya Imam Muslim, Rasulullah, Nu'man bin Bashir, Sya'bi, Zakaria, Numair, Abdullah bin Numair dan Imam Muslim. Amir dan Sya'bi ini sama saja. Orang ketiga, muridnya Nu'man itu, yang kalau Imam Bukhari sebutnya Amir, Imam Muslim sebutnya Sya'bi, itu pribadi yang sama. Namanya Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Jadi kalau jalur Imam Bukhari itu lebih pendek, lebih tinggi derajatnya daripada jalurnya Imam Muslim. Ya, oke, kita akan cek apa sih artinya kolbu. Kolbu itu artinya apa? Kadang-kadang banyak orang yang nyalahin. Yang betul itu kolbu, bukan kalbu, bukan. Karena kalau kalbu artinya mohon maaf anjing, kalau kalbu begitu kan. Saya dulu termasuk orang yang suka begitu nyalahin. Bukan kalbu, yang betul kolbu. Sampai saya cek sendiri, ternyata dalam KBBI itu memang kalbu. Jadi serapan bahasa Indonesianya itu kalbu begitu kan ya. Oke. Secara makna harfiah, kolbu itu ada yang fisik. Yaitu jantung. Organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Jadi kolbu itu dalam bahasa Arab, kalau fisik artinya jantung. Jadi kalau apa orang itu disebut apa namanya meninggal karena apa dughut qalbiyah, jangan diartikan tekanan hati, bukan. Dia meninggal gara-gara tekanan batin, bukan. Dia meninggal gara-gara serangan jantung, itu kolbu. Jadi kalau kolbu secara fisik artinya adalah jantung. Hati secara fisik dalam bahasa Arab itu disebut sebagai kibdah atau kabid.
Ustadz Mulyanto, Ustadz Ihsan ini saya yakin akrab dengan kibdah ini. Ya. Tukang-tukang makan hati ini, zaman di sononya ini. Ya. Jadi hati secara fisik itu organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh. Itu mirip dalam bahasa Inggris. Kata-kata hati itu apakah mau diartikan sebagai jantung ataukah hati? Ya tergantung diksi itu adanya di mana. Maka dalam bahasa Imam Ghazali, dalam hal ini ya, jadi kalau kolbu itu artinya jantung, kalau kibdun artinya hati, maka dalam bahasa Imam Ghazali itu bilang, kolbu itu punya dua pengertian. Satu pengertian medis ini tidak ada kaitannya dengan hadis, dengan Quran, tidak ada. Jadi disebut kolbu itu oleh Imam Ghazali adalah organ tubuh yang memompa darah, berada di tengah, memanjang ke sisi kiri dada. Ya. Bentuknya sanubar. Sanubar itu dalam bahasa Arab artinya pinus atau kerucut. Jadi, jangan diartikan hati sanubari itu hati nurani. Bukan. Kalau dalam bahasa Arab, kenapa disebut sanubari? Karena bentuknya kerucut ya. Bisa Bapak lihat, itu yang paling kanan buah pinus. Bentuknya mirip dengan jantung. Maka disebut kemudian sanubar. Sanubar itu berbentuk kerucut. Tapi ini makna medis tidak punya pengaruh makna apa-apa dalam agama. Tidak ada. Hati dalam makna agama itu adalah hati yang kedua yang disebut sebagai latifah rabbaniyah. Kelembutan yang berasal dari Tuhan, sumber segala emosi dan perasaan yang bisa memahami, mengetahui, dan membuat orang semakin bijak. Itu hati. Ya. Jadi kaitannya hati ini yang kita maknai hati yang kedua. Sebab nggak lucu kalau nanti hati dimaknai jantung dalam Al-Quran. Itu nggak ada yang pas. Tidak ada. Allahumma ya musarrifal qulub. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikan hati. Itu kalau diartiin jantung ngaco jadinya itu. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikan jantung. Mati orang kalau begitu. Ya kan? Jadi jangan selalu diartikan kolbun itu jantung, tidak. Itu makna medis. Kalau makna agama itu yang dimaksud adalah hati. Contoh ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Coba kalau diartiin jantung, gimana jadinya? Mereka punya jantung tapi tidak digunakan untuk memahami. Dokter jantung aja nggak paham ayat ini maksudnya apa. Nggak paham. Jadi pasti hati. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah janganlah kau bengkokkan hati kami. Condong kepada kesesatan. Itu kalau di jantung bahaya itu. Ya Allah jangan kau jadikan jantung kami bengkok. Susah itu, nggak bisa. Maka maksud itu pasti hati, tidak mungkin jantung, tidak mungkin. Ya. Oke, elemen manusia ini 3 macam. Ada jasmani dari kata jisim yang maknanya tubuh, badan kasar. Ada yang namanya ruhani. Jadi ada yang namanya jasmani, ada yang namanya ruhani. Jasmani itu fisik. Ruhani itu adalah hal-hal yang bersifat kerohanian. Manusia 2 macam. Contoh misalnya, makan itu, ya, makan itu fisik. Makan itu fisik. Ibu makan sampai kemudian nggak pengen makan lagi, itu bukan fisik. Misalnya nih, nafsu bapak masih pengen makan, tapi perut sudah nggak bisa nerima. Makan, udah lama nih nggak ketemu sama duren misalnya. Makan duren, beli duren misalnya 4 buah.
Itu nafsunya masih pengen, itu nafsu, keinginannya itu nafsu, itu nafsani, masih pengen. Tapi jisimnya udah nggak bisa, udah muntah-muntah, itu udah nggak bisa, Tiga macam itu, satu jisim bersifat tubuh kasar, dua ruh, lalu yang menghubungkan antara jisim dan ruh namanya nafsani. Nafsani itu yang menghubungkan jisim dan ruh, bersifat kenyawaan, itu nafsani. Masuk di situ akal, masuk di situ hati, masuk di situ yang lain-lain. Nah, tadi disebut idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Orang kemudian nanya, dimensi kolbu dalam hadis itu jasmani, ruhani, atau nafsani misalnya. Dia berasal dari jisim, pasti. Bab Nabi ngomongnya mudghah. Tempatnya berada di jisim. Tapi dia menghubungkan ruhani. Makanya kolbu itu, kalau dalam pembahasan kebanyakan ulama, dia disebut nafsani. Kolbu itu nafsani. Dipengaruhi oleh tubuh, tapi kemudian apa? Punya entitas tersendiri. Sederhana. Orang kalau hatinya baik, perbuatannya baik. Makanya kalau kita perhatikan ayat dalam Al-Quran itu, misalnya Al-Isra ayat 36 dan An-Nur ayat 24, itu jelas sekali bahwa apa? Hati yang baik itu berpengaruh kepada baiknya amal. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, titik fokusnya pada hati. Semuanya itu kelak akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Hati itu. Ya. Dalam bahasa hadis Nabi, saya temukan dua kata yang menarik. Kalau dalam hadis itu yang Nabi minta, kalau yang pertama ini populer. Kalau Bapak Ibu sholat tarawihnya sampai selesai, biasanya ketemu doa ini, Ini doa sesudah sholat witir. Ya. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khashi'a. Wah, terus itu pasti ketemu itu. Tapi kalau yang sholat tarawihnya nggak sampai selesai, itu nggak ketemu sama doa ini, nggak ketemu ya. Nabi minta hati yang khusyuk. Dalam redaksi yang lain, Nabi minta Allahumma inni as'aluka qalban salima. Sesungguhnya kami mohon kepadamu hati yang selamat. Jadi hati disebut khusyuk, tunduk pada Allah. Disebut hati yang baik kalau dia hati yang sehat, hati yang selamat. Kenapa hati disebut selamat, hati disebut sehat? Karena ada hati yang berpenyakit, ada. Ini laptopnya jauh sekali ini ya. Jadi kan tiga macam ya. Ada yang namanya nafsu, ada yang namanya hati, ada yang namanya akal. Ini kaitannya dengan iman, Islam, dan ihsan. Kalau Bapak Ibu ingat di hadis yang kedua tentang pilar-pilar agama, itu unik. Malaikat Jibril tanya, itu unik sekali. Pertama tanya, akhbirni anil Islam. Kemudian tanya, akhbirni anil iman. Tanya begitu kan. Dijawab Nabi, Islam adalah bla 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 bla. Iman adalah bla 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 bla. Lalu kemudian Jibril tanya lagi, apa itu ihsan? Yang kemudian dijawab oleh Nabi, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau menghamba kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak sanggup dalam keadaan seperti itu, engkau menghamba seolah-olah diawasi oleh Allah, seolah-olah diawasi. Itu ihsan. Dimensinya dimensi hati. Hati yang dipengaruhi oleh akal, bukan hati yang dipengaruhi oleh syahwat. Kalau dalam bahasanya nafsu. Ya. Saya kasih contoh sederhana misalnya. Contoh sederhana. Saya punya anak saya flu.
ya demam, ya flu begitu kan. Dibilangin sama dokter, nak, jangan minum es dulu ya, jangan minum es dulu, jangan. Kalau minum es, sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama, sembuhnya tambah lama. Itu mohon maaf. Nanti kalau dia lihat temennya minum es, anak yang sakit flu itu akan minum es apa enggak kira-kira? Minum es, akan minum es. Ini kelakuan begini bukan cuma anak kecil, sampai gede sama, sampai gede. Dokter udah ngomong jangan minum es. Itu mirip seperti kita tahu maksiat itu haram, maksiat itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau kita kadang-kadang berada dalam satu momen, kadang-kadang dengan sadar maksiat kita lakukan. Kadang-kadang begitu. Akal kita tahu itu haram. Tapi nafsu kita pengen. Hati itu nanti kalah dengan nafsunya. Kalah. Yang korup-korup, yang ketangkep itu bukan orang yang nggak tahu hukum. Tahu hukum. Tahu. Tapi kenapa kok kemudian? Jadi jangan diceramahi, Anda korupsi, Anda kena pasal sekian, 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 hukum nggak usah. Justru mereka yang bikin pasalnya kadang-kadang nggak usah tahu. Akalnya tahu, intelijensinya tahu, kan begitu kan. Tapi kemudian nafsunya, syahwatnya pengen. Nah hati itu tinggal dua macam saja. Menangnya akal atau menangnya nafsu. Saya mohon maaf. Kita lagi buka HP. Di grup WA, itu kadang suka banyak aja yang iseng kirim-kirim video pendek. Iseng. Sengaja kalau saya, video itu tidak terbuka otomatis begitu, tidak. Untuk nanti ngecek sekepo apa saya untuk buka, begitu kan, sekepo apa. Itu mohon maaf Pak ya, Bapak tahu itu dari previewnya, itu videonya udah nggak beres, itu Bapak pencet buka atau tidak, kira-kira. Ya tadi, tinggal nanti apakah hati kita dipengaruhi oleh akal, ataukah hati kita dipengaruhi oleh nafsu. Maka ada beberapa banyak penyakit hati ya. Nih ada ucapannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid. Sebagian bilang ini ucapan Abdullah bin Mas'ud katanya. Utlub qalbaka fi salasati mawatina. Cari ketenangan hatimu, kenyamanan hatimu di 3 tempat. 1, indah sima'il Quran. Ketika mendengar Quran, hatinya nyaman atau tidak? Oh enak Ustaz. Hati saya nyaman sekali, tenang sekali dengar Quran. Yakin. Yang bikin nyaman itu ayat Qurannya apa suara yang baca. Harus dibedakan. Sebab kadang-kadang ada nyaman dengar baca Quran karena yang baca memang qori begitu. Suaranya enak, lagunya enak. Itulah kenapa sholat tarawih itu imam dianjurkan yang suaranya bagus. Anjurannya begitu. Ubay bin Ka'ab, kenapa ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai imam tarawih? 2 hal. Ubay bin Ka'ab hafal Quran dan suara Ubay bin Ka'ab itu bagus. Tradisinya begitu. Jangan sampai orang sholat tarawih lama, hatinya gregetan gara-gara yang baca nggak enak. Itu begitu. Maka perhatikan baik-baik, kita nyaman dengar Quran itu karena Qurannya atau karena suaranya. Kalau masih karena suaranya, coba ganti yang baca siapa begitu. Kita sendiri yang baca misalnya, apakah hati nyaman atau tidak? Kalau hati tidak nyaman, ada pilihan yang kedua. Indah majalisil zikri, di tempat majelis zikir, majelis ilmu. Bapak Ibu nih ada di tempat ini, hatinya nyaman atau tidak? Kira-kira. Nyaman Ustaz, alhamdulillah. Nggak nyaman Ustaz, nanti nyamannya setengah jam lagi misalnya. Oh, berarti itu ada pilihan yang ketiga. Ada pilihan yang ketiga. Wa fi waqtil khalwati, di saat menyendiri munajat pada Allah. Pilihannya 3 macam itu. Kita baca Quran, hati tenang atau tidak. Kita misalnya berada di majelis ilmu, hati tenang atau tidak. Kita zikir sendirian, munajat pada Allah, hati tenang atau tidak. Kok ternyata 3-tiganya nggak tenang? Itu disebut fas'alillah ayyamunna alaika biqalbin fa innahu la qalbalaka. Cepet-cepet
minta hati yang baru sama Allah karena hatimu sudah tidak aktif lagi, sudah tidak aktif lagi. Karena hati yang kita maksud adalah hati yang non fisik, bukan hati yang fisik. Jadi penyakit hati itu nyata, penyakit hati itu nyata sekali, nyata. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada hati yang mengeras, lebih keras daripada batu, lebih keras daripada batu. Ya, penyakit hati nyata. Ya. Kalau bahasa Imam Ghazali itu 3 macam. Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin juz ketiga yang disebut sebagai muhlikat, hal-hal yang merusak agama, membahas hati itu panjang sekali, panjang sekali. Saya simpulkan 3 macam. Ada hati yang selamat, qalbun salim. Ada hati yang sakit, yang kalau dibenahi sakitnya dia menjadi selamat. Ada hati yang mati, gara-gara hatinya sakit dibiarkan saja sampai lama-lama mati. 3 macam. Hati yang selamat itu orang mungkin agak susah mencapainya, tapi hati yang sakit ini rata-rata hati yang sakit itu. Ada banyak sekali ragam penyakit hati. Tapi yang akan saya bahas 4 hal saja, 4 hal ini ya, 4 hal. Karena waktunya nggak cukup. Kalau kita bahas semua nanti orang sudah buka, kita masih bahas hati begitu kan. Yang ada ibu-ibu sakit hati nanti begitu kan. Jadi 1, takabur. Ini penyakit hati yang pertama, takabur. Takabur itu sombong. Patokannya sombong itu 2 hal. Patokannya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Patokan itu. Orang pakai pakaian mewah itu belum tentu sombong, belum tentu. Karena sombong itu dalam hati. Orang pakai mobil bagus itu belum tentu sombong, belum tentu, ya kan? Tapi orang yang menghina orang lain itu pasti sombong, pasti menganggap dirinya lebih baik. Orang yang melawan kebenaran itu pasti sombong. Iblis disebut sebagai makhluk yang sombong. Bukan karena dia bermewah-mewahan, bukan. Iblis itu sujudnya paling lama. Makrifatnya pada Allah lebih dekat daripada kita, iblis itu. Tapi apa yang bikin iblis disebut aba wastakbar wa kana minal kafirin? Bikin iblis disebut sombong itu karena dia melawan perintah Allah. Karena dia menghina makhluk Allah yang lain. Satu paket biasanya. Orang kalau sudah takabur, ujub. Ya. Ujub itu apa? Menganggap diri lebih baik daripada yang lain. Satu paket. Susah saya temukan orang ujub yang tidak takabur atau takabur yang tidak ujub. Tidak. Nantinya nih yang ada di hati ini kesombongan, persepsi diri lebih baik, itu nanti keluar dalam wujud fisik macam-macam, riba. Si Anu begini nih, si Anu begini nih. Itu sampai fisik saja, nanti nandai itu. Matanya ngelirik sombong. Sudah itu ketahuan. Senyumnya nyinyir, ketawanya menghina, itu nanti ketahuan itu ya. Monyong-monyongnya ngomongin orang kelihatan sama kita. Itu sampai ke titik fisiknya nanti ketahuan itu. Beda Bu ya. Orang ngelirik pengen tahu sama ngelirik apa namanya nyinyir, itu kita bisa merasakan beda. Orang ketawa senang dengan ketawa menghina juga beda. Sampai nampak dalam sisi fisiknya. Satu paket biasanya. Kalau sudah takabur, ujub, ria, sudah. Ini saya ngomong bukan buat orang lain. Diri kita masing-masing punya. Potensi itu ada. Lalu kemudian yang paling gede itu hasad. Nah, yang perlu dipahami bukan berarti orang harus 100% total terhindar dari penyakit. Susah, nggak mungkin. Kita punya emosi, kita punya keinginan, kita punya syahwat. Kepentingan kita kadang tabrakan dengan kepentingan orang lain. Kita kadang konflik dengan orang lain dan segala macam. Maka kemudian yang diharapkan itu bukan sama sekali nggak pernah sakit. Kalaupun sakit, sakitnya kita terapi. Kalaupun sakit, sakitnya kita treatment supaya sakit itu hilang. Gimana caranya menyembuhkan sakit hati? Nah ini yang dulu kalau di masa kecil jadi puji-pujian. Lagu menjelang qomat sholat. Biasanya begitu. Ya. Tombo hati.
Atau banyak juga lagu-lagu religi bahas ini. Jadi kalau hati kita galau, lebih dari sekedar galau, hati kita juga berpenyakit, itu yang paling pertama baca Quran. Baca Quran itu tidak sekedar baca, pahami maknanya, pahami maknanya. Jadi misalnya kita baca Al-Quran, kita baca Al-Ikhlas, pahami Al-Ikhlas itu maknanya apa, kandungan apa, hubungannya dengan surat sebelumnya apa, surat setelah apa, As-Somad itu maknanya apa. Makin kita dalami bacaan Al-Quran kita itu, kita akan merasa kecil. Ketika kita merasa kecil, takabur itu hilang, ujub hilang, macam-macam yang lain juga hilang. Yang kedua, kalaupun misalnya bacaan Quran kita belum mampu mengobati hati kita, banyak puasa, banyak puasa. Suruh ngosongin perut. Kenapa? Karena kalau kosong perutnya, nafsunya melemah. Kalau nafsunya melemah, itu hati relatif lebih jernih daripada ketika nafsunya meninggi. Patokannya di situ. Ya. Kalau sudah banyak puasa juga, tapi kok kemudian hatinya masih sakit juga, qiyamul lail, qiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin. Apa yang dimaksud dengan qiyamul lail? Qiyamul lail itu ibadah di waktu malam. Banyakin ibadah di waktu malam dalam bentuk apapun. Kalau sudah tidur namanya tahajud. Kalau belum tidur boleh sholat malam. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi namanya bukan tahajud. Namanya qiyamul lail. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya, nih kan, saya sudah tarawih. Apakah malam masih boleh qiyamul lail? Boleh, tidak ada masalah. Saya sudah witir, Ustaz. Katanya witir itu penutup. Witir penutup itu, kalau witirnya kita lakukan menjelang imsak, itu witir penutup. Tapi kalau witir kita itu habis sholat tarawih, malam pengen qiyamul lail lagi, boleh. Witir lagi boleh apa enggak? Witir lagi kalau ganjil enggak boleh. Kalau takmilah boleh. Takmilah boleh. Contohnya kan gini, witir itu kan maksimal 11. Kalau bapak ibu habis tarawih witir 3, malamnya 3 lagi, nggak jadi ganjil. 3 tambah 3, 6. Kan gitu. Bukan sholat witir namanya. Tapi kalau misalnya pengen sempurna witir, takmilah tambah 8, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan dibikin ganjil. Jangan. Jadi qiyamul lail. Kemudian yang keempat, zikir malam. Zikir malam tuh waktu terbaiknya kapan? Sahur, zikir malam. Zikir paling baiknya apa? Istighfar. Itu zikir paling baiknya. Dan yang terakhir, supaya hati kita ketularan baik, kita bergaul dengan orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang soleh itu, kalau dalam bahasa sufi, ada istilah nazrah, pandangan. Orang itu dipandang saja. Itu pengaruh pandangannya sudah ada. Jangankan dipandang, dibayangkan saja. Saya tutup ini kajian dengan satu kisah. Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf. Ya. Nabi yang paling tampan, Nabi Yusuf itu. Ya meskipun kalau menurut banyak orang tetap di bawah ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu ibu-ibu hamil itu favoritnya baca surat Yusuf. Begitu favorit. Tapi begitu anaknya lahir, Yusufnya hilang sudah nggak baca lagi kan begitu. Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu ketika di Mesir, jadi anak angkatnya Zulaikha, Nabi Yusuf itu digoda dengan Zulaikha, digoda. Dan ketika digoda itu, sisi nafsaninya, sisi jasmaninya sudah tergoda. Gimana ayatnya itu? Muhammad bihi wa hamma biha wa qalat haytalak qala ma'adallah. Kan begitu. Ketika Zulaikha pengen,
Ketika Nabi Yusuf pengen, Al-Quran bilang wahamma biha. Nabi Yusuf juga pengen, sama, sudah pengen. Jadi sudah tergoda. Hasrat untuk melakukan sudah ada, sudah ada. Laula arro'a burhana rabbi. Hanya saja Nabi Yusuf melihat bukti Tuhan, melihat bukti Allah. Apa yang dimaksud dengan bukti Allah di situ? Hati Nabi Yusuf saat itu sudah tergoda, tapi kemudian dia terbayang wajah ayahnya, wajah ayah. Nabi Yusuf itu ketika terbayang wajah Nabi Yakub, di saat yang sama, Nabi Yakubnya sedang ingat kepada Allah. Nyetrum itu. Nabi Yusuf hanya bayangin wajah Nabi Yakub, Nabi Yakubnya ingat pada Allah, nyambung. Nabi Yusufnya ingat pada Allah, nyambung. Itulah kenapa kita gaul dengan orang soleh itu belum dinasehati, kadang-kadang sudah ingat sama Allah, sudah ingat. Kita kadang-kadang kalau bertamu ke rumah ulama itu belum diomongi, kita baru lihat wajahnya, kok tenang, kok adem, kok ayem, kok kemudian terangsang untuk melakukan ibadah. Ada. Tapi juga kadang-kadang ada wajah yang kita ketemu udah pengen mukulin aja juga ada, kan begitu kan. Beda-beda itu, hati itu beda-beda, ya kan. Maka tadi bergaul dengan orang soleh itu, kitanya ini belum soleh, tapi hatinya beliau nyambung pada Allah, akibatnya nyetrum. Hati kita itu yang berpenyakit tadi, minimal bisa terkikis sedikit demi sedikit. Coba lihat, sahabat-sahabat itu, yang di waktu jahiliyahnya, Masya Allah jahiliyah, ketemu dengan Nabi, situasinya bisa berubah. Situasinya bisa berubah. Nabi Musa, puluhan tahun hidup bersama dengan Fir'aun. Puluhan tahun hidup bersama dengan Fir'aun. Maka kemudian ketika Nabi Musa lepas pertama kali, gayanya kan begitu. Gaya didikannya Fir'aun. Nggak terima, pukul, mati. Kan begitu, pukul mati. Puluhan tahun didikan itu di rumahnya Fir'aun. Puluhan tahun. Ketemu dengan Nabi Syu'aib. Nggak diajari gembala kambing. Kamu pengen kawin sama anak saya. Kalau pengen kawin, gembalain kambing tuh. 8 tahun kamu boleh pilih anak yang pertama apa yang kedua. Nabi Musa tanya, kalau dua-duanya boleh apa enggak? Boleh, tapi 10 tahun, kata Nabi Yakub. Karena Nabi Syu'aib kan begitu. Didikan Fir'aun bertahun-tahun hilang, luntur dengan didikannya Nabi Syu'aib. Ya banyak kita kisah semacam itu. Fudail bin Iyad, kalau dalam tingkat lokal ya Sunan Kalijaga, kan begitu. Hanya pandangan itu ya. Maka bergaul dengan orang soleh itu penting. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita cara membersihkan penyakit hati kita masing-masing. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tafadhol. Baik, terima kasih kepada Kiai Bahrul atas materi pada sore hari ini dalam kajian Iftar yang mengangkat tema tentang hati atau dalam hadisnya itu adalah mudghah. Masih ada beberapa menit ke depan, sekitar 10 menit ke depan sebelum kita nanti tutup kajian kita. Kepada para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya dan mengajukan pertanyaan terkait materi yang baru saja Kiai Bahrul sampaikan, boleh ditanyakan. Untuk sesi pertama, mungkin bertanya dulu, nanti kita lihat kalau masih ada waktu kita tambah satu lagi. Mari, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau tadi sempat disinggung satu ayat dalam surat Al-Mulk, wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidah, itu diterjemahkan dengan hati juga. Apa bedanya antara afidah dengan qalbu? Baik, terima kasih Bapak. Bagus sekali pertanyaannya. Perbedaan antara afidah dengan qalb, karena memang bahasa-bahasa untuk merujuk kepada hati itu memang dalam Al-Quran banyak sekali. Ada juga fuad gitu ya, yang jamaknya dari afidah.
Monggo Ustaz Kiai Bahrul untuk jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bahasa Arab itu memang punya keindahan bahasa. Ya. Contoh saja untuk kambing atau untuk onta itu punya lebih dari belasan diksi itu. Ya. Saya contohkan kebaikan. Kebaikan itu dalam Al-Quran kita temukan macam-macam. Ada ihsan, ada hasanah, ada khair, ada bir. Itu diartikan kebaikan semuanya. Itu masalahnya kadang-kadang memang kekurang dalaman bahasa kita untuk menerjemah itu. Kurang dalam. Saya pernah ditanya itu, apa bedanya halal dan thayyib? Apakah kalau halal itu belum tentu thayyib begitu? Karena halal kadang-kadang diartikan halal, thayyib diartikan baik, ma'ruf juga diartikan baik, kadang-kadang begitu. Itu problema terjemah sebetulnya di situ. Oke. Dalam Al-Quran itu merujuk pada hati, ada 3 kata yang digunakan. Satu sodr, jamaknya sudur. Wallahu alimum bidzatis sudur. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua qalbun, jamaknya qulub. Lalu kemudian fuad, jamaknya afidah. Bedanya 3 ini apa bedanya? Sodrun itu dalam bahasa Arab artinya depan. Sodr itu depan. Sodr itu juga bisa diartikan permukaan. Maka kalau hati itu berlapis-lapis, sodr itu kulitnya hati, baru kulitnya saja, kulit. Maka kata-kata sodr itu tidak kemudian apa? Tidak pernah dipakai lahum sudurun la yafqahuna biha, tidak. Hanya disebut Allah tahu apa yang ada di balik hati kamu. Allah tahu apa yang ada di balik sodr kamu, maka sodr itu baru kulitnya saja, kulitnya hati begitu. Itu sodr. Alam nasroh laka sodrok, bukankah telah kami lapangkan hatimu? Itu permukaan hati yang dilapangkan. Karena yang ketemu dengan benci, yang ketemu dengan cemburu, yang ketemu dengan dendam, itu lapisan permukaan hati. Kalau bagian dalamnya ketemunya sudah dengan iman, ketemunya sudah dengan makrifat, ketemunya sudah dengan macam-macam itu ketemunya. Lalu ada namanya kulub, ada namanya kulub. Kulub itu boleh diartikan adalah lapisan hati yang berikutnya, kulub itu. Itu yang kena penyakit, itu kulub itu, kena penyakit. Maka disebut sebagai apa? La ta'mal absaru walakin ta'mal qulub, kan begitu. Tidak buta matanya tapi buta hatinya. Yang kena penyakit begitu. Summa qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian hatinya membatu. Jadi yang rentan kena apa namanya, kena tadi itu, kena apa namanya penyakit itu juga di lapisan kedua yang namanya qalb. Fuad itu lapisan ketiga, intinya hati. Dia yang dapat makrifat, yang dapat pengetahuan, itu namanya fuad. Maka ketika Allah ngomong, Allah bukankah telah kami jadikan mata? Bukan. Bukankah telah kami jadikan telinga? Bukan. Karena bukan sumber pengetahuan, bukan. Yang Allah sebutkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Bukankah telah kami jadikan pendengaran, bukankah telah kami jadikan penglihatan. Orang bisa jadi tuli, tapi dengan alat bantu bisa mendengar. Telinganya disfungsi, tapi mendengar. Di situ. Jadi fuad itu hati yang paling inti, yang menerima pengetahuan, makrifat, yang terkoneksi dengan ruh, ini fuad. Disebutnya fuad ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas penjelasannya Kiai Bahrul. Satu penanya lagi dari sebelah kiri saya, belum ada. Ibu-ibu? Enggak ada. Kalau enggak ada beberapa titipan pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya dari salah satu jamaah. Mohon izin bertanya, Kiai Bahrul, bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa kita mempunyai penyakit hati? Terkadang kita nyaman aja,
hidup. Tapi tanpa kita sadari ternyata kita sudah bertahun-tahun mengidap penyakit hati itu. Supaya kita bisa mendeteksi dan mampu memperbaiki apa caranya untuk mengetahui itu. Tafadhol Kiai Bahrul. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi yang paling banyak kan 4 hal ini. Takabur, ujub, riya dan hasad. 4 macam ini yang paling banyak. Cara ngetesnya sederhana sebetulnya. Cermin pada orang yang lebih daripada kita, yang setaraf dengan kita, yang di bawah kita, itu saja. Misalnya nih, kita berada dalam satu lingkungan, kita kemudian menilai ada orang yang berada di atas kita, ada orang yang berada setaraf dengan kita, ada orang yang berada di bawah kita. Penilaian kita yang semacam itu saja sudah bisa dikatakan kita punya penyakit hati. Karena ketika kita ngomong, dia mah di bawah gua, berarti kita menganggap lebih tinggi daripada orang lain. Patokannya di situ. Ya, jadi kita tinggal nanti lihat apakah kita akan berhadapan dengan siapa. Nah misalnya contohnya, ada orang yang kita nilai di bawah kita, misalnya kita nilai di bawah kita. Lalu tiba-tiba dapat nikmat yang lebih baik daripada kita nikmatnya. Sikap kita bagaimana? Apakah sikap kita akan hasad? Apakah sikap kita datar saja? Apakah sikap kita ikut bersyukur? Itu juga membedakan apakah hati kita punya masalah atau tidak. Yang paling bagus itu sikap kalau sudah datar saja. Sikap yang datar itu yang disebut sebagai sikap yang zuhud. Jadi kita mau ada di mana, kita berada di posisi apa, itu sudah tidak mempengaruhi keimanan kita, keislaman kita. Jadi ngecek hati kita itu bermasalah atau tidak, ketika ada orang melebihi kita, respon kita apa? Itu saja. Ketika ada orang di bawah kita, sikap kita bagaimana? Patokannya di situ. Misalnya, ada ulama terkenal, namanya adalah Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini, terkenal sekali. Beliau itu Al-Khatib yang berkhutbah di Masjid Al-Azhar. Punya karangan banyak, ada karangannya Mughnil Muhtaj, ada karangannya Al-Iqna, ada karangannya macam-macam. Tafsir Asy-Syarbini ada. Beliau itu bilang khatam minhaj 40 tahun. 40 tahun. Minhaj itu standar menengah kitab fikih Syafi'i. 40 tahun. Dan beliau bilang, saya pernah belajar minhaj dari orang yang di atas saya, dari orang umurnya ya, bukan ilmunya. Dari orang yang umurnya di atas saya, yang sebaya dengan saya, bahkan yang umurnya di bawah saya. Di bawah saya. Ibnu Hajar Al-Haytami itu murid beliau. Murid beliau. Ketika Ibnu Hajar buka pengajian, minhaj yang nanti jadi Tuhfatul Muhtaj, beliau kalau lewat nyempetin singgah dan kemudian duduk dengerin pengajian itu. Saya sering dapat cerminan yang sama dari guru-guru kita di Mesir itu begitu. Misalnya Dr. Hasan Syafi'i sedang keliling kemana ke masjid ngecek ruwat, tiba-tiba ada ada pengajian, beliau duduk dan kemudian ikut ngaji. Saya Usama itu buka pengajian sekian lama. Ketika Dr. Ahmad Ma'bad kemudian buka pengajian, sudah beliau tutup pengajian, beliau ikut pengajian Dr. Ahmad Ma'bad. Jadi begitu patokannya ya. Jadi bagaimana sikap kita dengan orang yang di atas kita, bagaimana kita menilai orang yang di bawah kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih kepada Kiai Bahrul terhadap pertanyaan yang kedua tadi. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, Bapak, silakan. Ini adalah pertanyaan terakhir ya dari Bapak. Terima kasih. Tadi disinggung tentang ihsan. Ihsan itu apabila kamu melakukan ibadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak dapat melihatnya, pasti kamu disaksikan oleh Allah. Ini hadis ini saya baru bisa memahami secara kulitnya gitu Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya minta untuk dijelaskan bagaimana pengertian hadis ini yang sebenarnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Orang sudah beriman, yakin kepada Allah, yakin, seyakin-yakinnya. Dia doa pada Allah, doa pada Allah. Orang sudah berislam, melakukan ibadah dan amal soleh, sudah. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, segala macam. Tapi kemudian korupsi. Ketika dia korupsi, dia beriman atau tidak? Kalau dalam bahasa Nabi, dia tidak beriman. Ketika korupsi itu imannya hilang. Kenapa ketika korupsi imannya hilang? Karena ketika korupsi dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia korupsi, dia dikatakan tidak beriman. Karena ketika korupsi itu dia kehilangan rasa penghambaan terhadap Allah. Kan begitu. Repotnya habis korupsi dipakainya umroh. Kok bisa duit hasil korupsi dipakai keliling tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah jelas sayyi'ah itu yang dia dapat, bukan hasanah. Sudah jelas itu. Ini membuktikan apa? Ada yang putus antara iman dan Islamnya. Yang putus itu apa? Ihsannya, hilang rasa keterawasan dari Allah. Kan begitu. Kita mohon maaf ketika kita maksiat, iman kita hilang. Itu tadi yang saya bilang, kenapa anak kecil akalnya paham kalau minum es itu memperlama sembuhnya. Tapi kok kemudian tetap minum es karena nafsunya pengen. Yang bikin ihsan kita hilang itu karena godaan syahwat. Biasanya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ki Bahrul atas penjelasan dan jawabannya.